Ya, pemerintah menyatakan pentingnya pembangunan proyek strategis nasional atau PSN infrastruktur transportasi di wilayah DKI Jakarta sebab Jakarta merupakan pusat ekonomi Indonesia. Pembangunan PSN sektor transportasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang masif bagi perekonomian baik DKI Jakarta maupun nasional serta dapat memperlancar jalur logistik dari pelabuhan Tanjung Priok. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pentingnya pembangunan proyek strategis nasional atau PSN infrastruktur transportasi di wilayah DKI Jakarta, sebab Jakarta merupakan pusat perekonomian Indonesia. Percepatan PSN sektor transportasi di wilayah DKI Jakarta seperti MRT North South Line Fase 2A, LRT Jakarta Velodrome Manggarai, jaringan 6 ruas jalan tol DKI Jakarta, dan jalan tol akses New Priok Eastern Access atau NPEA telah dilakukan pemerintah. Harapannya dapat meningkatkan efektivitas dan mobilitas masyarakat. Proyek MRT North South Line Fase 1 yakni Lebak Bulus Bundaran HI sepanjang 16 km telah beroperasi. Sementara fase 2 yaitu Bundaran HI Ancol Barat sedang dalam pengerjaan dan ditargetkan selesai pada tahun 2027. Sementara itu fase 2 Bundaran HI Kota dan fase 2B Kota Ancol Barat ditargetkan selesai pada tahun 2030. Kemudian LRT Jakarta Velodrome Manggarai dengan trase kurang lebih sejauh kilometer dengan nilai proyek 5,5 triliun rupiah rencananya akan dimulai pada tahun 2023 dan selesai pada 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kebut proyek transportasi DKI Jakarta, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Setiawarno. Beliau adalah pengamat transportasi dari Unika Sugia Pranoto. Ya, halo, selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati begitu ya. Lagi-lagi infrastruktur. Kali ini dari sektor transportasi di wilayah ibu kota Jakarta, DKI Jakarta begitu. Anda melihat bagaimana dengan kondisi yang ada saat ini, di mana pemerintah akan mengebut penyelesaian dari sejumlah proyek infrastruktur khususnya transportasi. Silakan. Ya, memang proyek PSN untuk kota Jakarta ini cukup strategis juga ya. Ada yang bisa selesai nanti 2024, bahkan 2023 tahun ini sudah bisa operasi. Ada yang masih proses ya. Dan ini mungkin menyangkut pinjaman. Kalau yang mau selesai itu ya operasi nanti insya Allah LRT Jabodebek ya. Itu bulan Juli lah bisa beroperasi, sekarang tahapan uji coba. Sementara kalau MRT ini proses dan baru selesai 2027 karena dia memang proyeknya ini pinjaman dan jangka panjang lah, jangka menengah. Artinya yang kemarin ada keterlambatan, tapi schedule-nya memang seperti itu. Tetapi kan tahap pertama sudah selesai dan sudah bisa dinikmati kan dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. Tinggal selanjutnya dari Bundaran HI menuju ke utara lagi. Itu ya. Kemudian jalan tol 6 kota, 6 jaringan kota, tapi tidak bisa 6 lah, paling 1 itu yang bisa selesai. Ya, kemudian Jakarta juga ada LRT Jakarta yang sebenarnya LRT Jakarta yang baru 5,8 km dari dari Kelapa Gading ke Velodrome itu harusnya kemarin periode Gubernur Anies itu bisa berlanjut itu sampai dengan batas ya. Namun 5 tahun namanya stagnan, itu sangat disayangkan sekali. Dan bahkan sekarang dibelokkan lagi yang rencana itu ke JIS, namun lihat penumpangnya kan sedikit, JIS itu kan tidak banyak kegiatan di situ. Dikembalikan lagi ke alur semula, tapi tidak duku atas, tapi ke Manggarai, agak lumayan lah. Artinya bisa menuju pusat kota, bisa sampai duku atas, sangat membantu sekali. Ya, selain juga akses ke pelabuhan. Gitu. Kalau kita review ada beberapa rute yang mungkin masih sepi peminat dari masyarakat pengguna transportasi umum ataupun massal sendiri, bagaimana seperti di Velodrome tadi, Pak Joko? Ya tadi, dia bergerak ke perumahan Kelapa Gading sampai Velodrome. Padahal mobilitas Velodrome kan itu
sebenarnya pada saat itu dibangun cepat itu untuk mengantisipasi kebutuhan Asian Games 2018. Oke. Karena ada velodrome kan. Ya, Namun ya. tidak berhenti di situ, karena kan keseharian bagaimana warga di Kelapa Gading itu bisa ke pusat kota. Hmm. Ya kalau dia suruh turun naik Transjakarta, ya kurang nyaman, dia pengennya naik Iya. kereta gitu ya. Oke. Sangat sayangkan 5 tahun lalu. Ya mudah-mudahan target setahun, mungkin tahun lebih lah, 2 tahun bisa selesai itu. Kalau bisa akhir 24 bisa selesai, bagus itu. Ya, sampai ke pusat kota. Apalagi kalau dulu sampai Duku Atas, wah itu benar-benar sangat bagus sekali. Tapi kalau sampai Manggarai, nanti turun Manggarai, dia berlanjut dengan KRL, mendapatkan yang lebih lancar lagi ke kemana, ke Duku Atas. Nah, bicara mengenai tantangan apa saja yang kalau kita cermati di sepanjang tahun 2022 dalam penyelesaian proyek-proyek transportasi di wilayah ibu kota ini seperti apa saja? Apakah juga sudah dipetakan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, begitu mengingat di sini ada PSN? Ya, tentunya pertama masalah anggaran, ya. Yang kedua juga kebijakan. Oke. Ya, contoh anggaran, kalau itu memang kurang, kita perlu pinjaman dari luar negeri. Menawarkan LRT, pun tidak selesai, adalah cari barat ke timur. Baik. Kemarin kan dari G20 sudah ditawarkan ya, nanti kemungkinan ada dari Inggris atau dari Korea akan masuk ke sana. Nah, kemudian masalah kebijakan, 5 tahun stagnan tidak bangun LRT karena merubah rute. Nah, ini kan jadi kendala juga kan, jadi bukan masalah uang. Nah, kalau masalah uang juga kita masih melihat sebenarnya Jakarta semi ini ya, kereta cepat. Kereta cepat kan dari Jakarta ke mana? Ke Jawa Barat, itu juga sebenarnya masuk bagian dari Jakarta juga. Ya, karena ada bagian dari kota Jakarta berangkatnya dari Halim. Nah, itu mudah-mudahan ya kalau nanti lancar, ya bisa barengan. LRT Jabodebek selesai, nanti itu akan beroperasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, jalan tol juga sudah kan, sebagian itu kan dari ruas itu, akses ke pelabuhan sekarang. Sebenarnya tuh ke pelabuhan tuh mestinya itu bukan hanya jalan tol tapi jalan rel. Cuman kita itu sudah salah kaprah. Belanda dulu membangun jalan rel sampai dengan dermaga. Itu akan lebih efisien sebenarnya kalau bangun jalan rel sampai dermaga. Sehingga barang-barang dari kapal itu turun ke kereta lanjut ya, menuju ke daerah tujuan. Karena sudah ada di Cikarang. Oke. Nah, ini terputus itu. Nah, kalau kita lihat dengan beberapa hub yang mungkin harus segera dibenahi tadi, kalau bicara mengenai, berarti kan ada logistik di sana, kemudian bagaimana integrasi moda transportasi, kemudian Anda melihat apakah masih bisa dituntaskan ataupun bisa diselesaikan begitu di tahun 2023 ini, Pak Joko? Beberapa bisa tadi. Kalau LRT Jabodebek saya kira bisa ya. Oke. Kereta cepat mudah-mudahan lah bisa. Kemudian kalau LRT Jakarta, ini saya agak meragu juga apakah setahun bisa dikebut gitu kan. Karena bentuknya layang, ya kalau upgrade bisa gitu kan, karena bentuk layang ini selama dia tidak mengganggu jalan tempat-tempat tinggal yang kena, kalau di jalan umum juga masih kemungkinannya bisa. Oke. Ya, tinggal pesan keretanya bisa nggak setahun jadi gitu kan. Ini kan kalau jalan tol kan bangun jalan otomatis mobilnya ada, tapi kalau kereta kan selain jalurnya dibangun juga harus pesan keretanya. Gitu. Ya. Dan kita tahu Kementerian Perhubungan juga menyatakan ada pembangunan sektor transportasi butuhnya cukup besar itu. Ada kurang lebih 1.300 triliun. Nah, anggarannya sebaiknya juga dari mana? Sementara kita tahu pemerintah punyanya 500 triliun. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Joko. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan berikut ini kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan transportasi di wilayah DKI Jakarta. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi, nah ini adalah beberapa transportasi ataupun jenis-jenis transportasi begitu ya. Ada beberapa item, kita lihat ada Jaklingko, ini beberapa juga yang banyak sekali sudah digunakan oleh masyarakat di wilayah DKI Jakarta. MRT Jakarta, kemudian LRT Jakarta, Transjakarta, ada railing, komuter, bus sekolah, dan juga bus wisata Jakarta. Ini dia beberapa moda transportasi di wilayah DKI Jakarta begitu. Kemudian ada sejumlah proyek strategis transportasi Jakarta juga yang telah dibangun. Ini ada sekitar 267 km trotoar dan 114,5 km jalur sepeda. Bus Transjakarta
sendiri telah memiliki 116 trayek dengan 1.869 armada. Itu dia. Dan berikutnya bagaimana dengan proyek strategis transportasi di wilayah Jakarta lainnya? Ada MRT fase 2 Bundaran HI Ancol Barat begitu ya, yang ditargetkan selesai tahun 2027 mendatang. Kemudian MRT fase 2A ini dari Bundaran HI Kota dan juga fase 2B Kota menuju Ancol Barat yang ditargetkan selesai 2030. Adapun LRT Jakarta Velodrome sampai dengan Manggarai akan dimulai pada tahun ini dan selesai di tahun 2024. Kemudian ada Jalan Tol Semanan Sunter yang ditargetkan selesai tahun 2024. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Setiawarno. Ya, Pak Joko, kalau kita lihat data-data yang tadi sudah disampaikan, sebenarnya sudah cukup banyak dan beragam ya moda transportasi yang diberikan pemerintah, khususnya pemerintah daerah begitu terhadap pengguna transportasi umum ataupun massal di DKI Jakarta. Sejauh mana Anda melihat efektivitasnya dan ini benar-benar bermanfaat juga bagi masyarakat, Pak? Ya, memang mobilitas tertinggi di Indonesia itu berada di Jabodetabek, ya. Saya nggak tahu nanti kalau sudah di IKN bagaimana terjadi penurunan, tapi ini masih tetap tinggi lah karena dia sebagai kota pemerintah juga kota bisnis gitu kan. Wajar kalau Jakarta diberi perhatian khusus sehingga nantinya apa? Jakarta nanti bisa jadi percontohan untuk di daerah. Karena daerah juga sudah mulai dikembangkan transportasi aglomerasi. Ada 10 kota itu ya. Nah ini nanti meniru kota Jakarta, jadi nggak usah lagi belajar ke kota-kota di luar negeri. Ya, jadi cukup meniru di Jakarta sehingga nanti bisa jadi tipikal untuk pengembangan kota-kota di Indonesia yang kira-kira kalau nggak salah ada 14 sampai 15 aglomerasi di Indonesia. Ya, itu bisa dikembangkan tentunya dengan skala lebih kecil lah ya. Nah, Jakarta sudah ngembangin selain dia public transport juga ada jalan tolnya, tapi juga seperti tadi ada jalur sepeda, ada pedestrian, itu adalah bagian pendukung menggerakkan orang menggunakan public transport. Karena bagaimanapun kita membangun jaringan jalan tidak akan menemukan satu titik temu dengan kebutuhan besarnya pengguna kendaraan bermotor pribadi. Ini nggak bakal bisa karena mahal. Oleh sebab itu, public transport lah menjadi kata kunci untuk orang berpindah lebih cepat. Ya. Nah, ada jalur busway, ada kereta, nah, itu sangat membantu nantinya untuk mobilitas warga. Nah, kalau bicara mengenai pendanaan tadi yang sempat tertunda begitu, bagaimana Anda mencermati kondisi ini? 1.300 triliun sementara yang dimiliki ataupun dianggarkan 500 triliun untuk transportasi nasional begitu, Pak Joko. Apakah memang kita harus giat sekali mencari investasi dari negara lain begitu untuk mereka datang ke Indonesia? Atau bagaimana? Ya, untuk kota Jakarta itu dimungkinkan investor-investor untuk menanamkan modalnya di sektor transportasi. Ya, kami punya pengalaman tahun 2019 bersama Dirjen Kereta itu menawarkan beberapa kota di Indonesia selain Jakarta untuk investasi di jalur kereta. Tapi nampaknya ya pihak investor kurang tertarik itu pada saat itu ke Korea dan ke Jepang karena memang demandnya tidak begitu banyak seperti halnya di Jakarta. Kecuali pemerintah mungkin memberikan kompensasi agak panjang ya, itu bisa. Nah, kalau Jakarta, saya pikir kalau jarak-jarak pendek seperti itu, investasi dari Korea itu mereka senang. Investornya senangnya jarak-jarak pendek 10 sampai 20 kilo, seperti itu. Oke, berarti kepada wilayah-wilayah penyangga saja, tapi kan kita sudah ada juga kalau bicara mengenai KRL misalnya begitu. Ya, kalau KRL kan peninggalan itu ya. KRL sudah ada dan ya, peningkatan, tapi kan juga dibangun, ya aglomerasi itu adalah ada LRT Jabodebek gitu kan. Nah, itu juga daerah-daerah aglomerasi juga, ya kan, dari Bodebek menuju kota Jakarta. Nah, KRL ini beberapa jalur sudah maksimal, tapi akan dipanjangkan juga, terutama jalur Jakarta Bogor itu memang sudah maksimal. Tapi ada jalur juga double track ke arah Bekasi, namanya ya, terus sampai ke Cikarang, itu juga pengembangan, ya, ke arah timur, ke arah baratnya nanti sampai Rangkas bisa jadi juga sampai dengan Merak begitu. Nah, kalau kita bicara mengenai kebijakan tadi Anda juga salah satu sebutkan begitu, apakah juga sesuai dengan harapan para investor apabila mereka ingin membenamkan dana mereka di sektor transportasi, Pak?
Saya kira mungkin kalau kota Jakarta, ya, karena penduduknya juga banyak, mobilitasnya tinggi Oke. dibanding kota-kota lainnya, Mm-mm. ini bisa jadi. Contohnya ya kalau pinjaman oke lah, kalau investor, saya pikir nanti kayak LRT Jabodetabek ini, LRT Jakarta ya. Jakarta ini kan pendek-pendek juga, dia tidak panjang-panjang kan. Iya. Itu ada beberapa ruas ya, yang kan baru satu dua lah. Nanti bisa dikembangkan lainnya. Selain APBD juga mungkin ada investor yang bisa tertarik. Sekarang yang MRT yang Barat Timur juga kemarin sudah ditawarkan kan, ada rencana investor dari Korea, dari Inggris, ya tinggal nanti mana yang menang gitu kan. Jadi memungkinkan juga untuk kota Jakarta. Baik. Memang persen jauh lebih tinggi lah dibandingkan daerah lainnya. Ya, terbukti sebenarnya permasalahan di wilayah DKI Jakarta kalau kita bicara mengenai transportasi adalah kemacetan lalu lintas begitu yang masih menjadi momok juga ini, apalagi setelah dicabutnya PPKM, aktivitas sudah normal kembali, kita tahu hampir setiap pagi kemudian pulang kerja macet. Apakah ini bisa menjadi solusi juga Pak Joko? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Setiowarno, pengamat transportasi dari Unika Sukya Pranoto. Ya, halo Pak Joko, kita akan lanjutkan kembali Pak. Ya, Baik, lantas bagaimana Pak dengan kondisi tahun 2023 tadi dengan adanya PPKM yang dicabut, kemudian aktivitas masyarakat dan bisnis sudah normal kembali, kemacetan kembali lagi terjadi Pak. Apakah benar-benar ini juga harapan dari masyarakat banyak begitu terhadap pengentasan kemacetan lalu lintas di wilayah DKI Jakarta? Silakan. ya. Untuk menata transportasi kota itu ada namanya Transport Demand Management, TDM ya. Dengan TDM itu ada push and pull strategi, di mana pull itu adalah menyediakan public transport yang terintegrasi, didukung pedestriannya cukup bagus dan jalur sepeda juga ya. Sementara untuk biar orang beralih adanya push strategi. Push itu memberikan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi. Ya, di Jakarta sudah dilakukan sebenarnya dengan 3-in-1, melarang sepeda motor, ganjil genap, dan sekarang sedang ramai ERP. Nah, ini tidak bisa tidak, harus balance ya, antara pull sama push-nya. Cuman masalahnya push ini memang tidak banyak kepala daerah yang mau, karena itu tidak populer kan, melarang orang sana sini. Wah, luar biasa itu. Betul. Hanya 20 tahun yang lalu, ketika mau buat jalur busway di Jakarta, hebohnya bukan main. Ya, karena dirampas hak pemilik kendaraan pribadi satu lajur untuk busway. Ini juga sama, heboh. Tapi tidak bisa tidak harus dilakukan. Karena apa? Sayang public transport sudah disediakan, apalagi Jakarta sudah bisa mengcover 92% wilayahnya. Coba aja dari kampung-kampung kita keluar nggak sampai 500 meter sudah dapat angkot kan? Jaklingko. Ya memang angkot kan mobil besar nggak bisa masuk kampung-kampung kan? Nah itu. Tapi kan kalau kita lihat bicara mengenai tingkat kenyamanan, keinginan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum ini, dari analisis dan pengamatan Pak Joko sendiri seperti apa begitu, dan seberapa besar sih minat mereka menggunakan transportasi umum? Ya, ini tidak terlepas kalau bicara transportasi itu kan sebenarnya kebutuhan turunan. Yang utama adalah bagaimana mengatur tata ruang. Nah, persoalan tata ruang kita selalu ketinggalan. Atau tata ruang sudah dibuat bagus-bagus jadi tata uang, yang penting bisa bayar sudah. Ya. Sekarang itu membangun kawasan perumahan ya, itu tidak disertai dengan aksesibilitas layanan angkutan umum. Itu menjadikan milenial itu menjadi mahal ke pola hidupnya mereka. Kalau zaman saya, kawasan perumahan saya beli rumah, setelah lunas 15 tahun baru beli mobil masih bisa, sekarang nggak bisa. Jadi beli rumah, plus harus menyicil mobil juga. Kan jadi kehidupannya tinggi, gajinya 10 juta mungkin nggak cukup kalau dia mau yang layak gitu kan. Ini jadi problem. Nah, kebijakan kita tadi, tata ruangnya harus sinkron dengan layanan public transport. Gitu. Nah, public transport seperti apa begitu, layanan seperti apa juga nih yang akhirnya bisa menjadi suatu titik temu baru begitu bagi masyarakat yang memang ingin menggunakan transportasi umum, tapi mereka bisa tetap mendapatkan ketepatan waktu, kenyamanan juga ini Pak Joko. Ya, paling tidak jalan-jalan yang masuk kawasan perumahan itu ya, itu bisa dilewati dengan
ya layanan bus. Ya, busnya bis sedang lah. Dan dari tempat tinggalnya untuk jalan kaki menuju halte terdekat itu tidak begitu jauh, maksimal ya 300 meter. Oke. Ya, 300 sampai 500 meter. Itu sudah ada layanan busnya. Itu bercermin dari beberapa kota di luar negeri seperti itu. Oh, Di kita kan tidak. Jalannya sudah memang karena dibuat rumah sederhana, iya. jalannya pun sederhana, sempit kan. Angkot yang Iya, lewat, ya angkot kan nggak nyaman. Kita juga oke. sekarang, kalau dulu saya SMA naik angkot masih bisa, badannya kecil. Sekarang udah gede-gede ini ya, runduk-runduk ya, jadi susah gitu kan ya. Iya, iya. Nah, Nah, ini harus menjadi desain yang penting, itu yang nggak pernah terpikirkan sebenarnya. Jadi jangan namun murah saja, tapi iya. tolonglah akses jalan itu diperhatikan gitu. Oke, tapi kan kalau kita bicara mengenai tata ruang, berarti kan lahan. Lahan juga berarti ini akan lebih banyak lagi effort yang harus dilakukan kalau bisa menyesuaikan dengan sistem transportasi yang diinginkan tadi, Pak Joko. Ya, tidak bisa tidak, Hmm. memang pola sprawal yang dikembangkan di Indonesia itu memang harus dihentikan. Artinya kita sudah berpikir untuk hidup di rumah bertingkat, ya. Oke, Makanya di kota-kota mulai dimunculkan sekarang bangunan bertingkat itu. Ya, penduduknya makin banyak, lahannya berkurang kan. Ya, sekarang gedung bertingkat harus dibiasakan kalau mau di tengah kota, mhm, tidak mungkin punya rumah punya tapak ya, dia harus bertingkat. Yang banyak oke, gedung-gedung apartemen-apartemen muncullah di pusat kota. Cuman mhm, bedanya kalau di luar negeri apartemen yang 10 tingkat ke atas itu di pinggiran kota. hmm, Di tengah kota itu dibiasakan kota-kota paling ya 4-5 lantai lah. Ya, kebiasaan seperti itu. Jadi mereka oke. biasa di tengah pusat kota tapi hidupnya di rumah bertingkat. Nah, mumpung masih awal tahun, apa yang harus dilakukan? Strategi apa yang harus diterapkan juga ini oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sehingga proyek-proyek transportasi yang sedang dikebut saat ini benar-benar efektif dan juga bermanfaat luas ini, Pak Joko? Ya, sekarang beberapa proyek sudah dijadwalkan. Sudah mulai Mhm, sosialisasi contoh ya, oke, LRT Jabodebek gitu kan. Nah, ini kan sudah secara fisik sudah hampir selesai lah, 90% lebih gitu ya. baik. Ya, stasiun, prasarana, sampai sekarang uji coba dinamis sudah berjalan. Mulai sekarang sosialisasi. Sehingga apa, nanti kalau seandainya IRP-nya diwujudkan, itu warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta, mereka tidak merasa dizolimi. Toh ditambah kapasitas angkutan umumnya. Ya. Oke, Jadi sembari ini berjalan ERP-nya, pro kontranya tidak apa-apa, diperbaiki ERP-nya, apa mhm, LRT Jabodebeknya nanti beroperasi. Ditambah juga ya iya, perumahan-perumahan di Bodetabek itu dibuat layanan public transportnya sampai kawasan perumahan. Contohnya di Bogor sudah ada Transpakuan, atau di Tangerang itu dibantu oleh pusat karena kewenangannya sudah antar kabupaten kota kan, itu pusat bisa membantu. Ya kami coba menghitung kemarin dari mana mmm, efisiensi tarif KRL karena sudah oke, 2 tahun yang lalu mau dinaikkan. Nah, iya, kenaikan itu pindahkan dialihkan untuk memperbaiki public transport di kawasan Bodetabek sehingga pengguna KRL nanti bisa murah juga. Ketika ini naik dari rumah cukup menggunakan angkutan umum ke stasiun yang terdekat begitu. oke. Itu dia memang yang perlu adalah feeder-feeder-nya ya sampai ke dalam angkutan utama begitu sehingga semuanya dari berangkat ke rumah juga mereka nyaman, angkutan sudah tersedia sampai ke tempat tujuan ataupun kantor pun mereka juga sudah ada feeder lagi nih karena mungkin lokasinya masih berjauhan dari, tempat mereka bekerja begitu. Baik, Pak Joko nampaknya memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan dan semoga tahun ini menjadi tahun yang mulus juga nih untuk pembangunan sektor transportasi khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Joko, terima kasih. Terima kasih. Ya. Sehat selalu.